siang Bu Desi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, saya sehat dan bahagia Ibu. Bagaimana dengan Ibu Mini hari ini? Astungkara, saya baik juga Bu Desi. Oke, syukur kita selalu diberi kesehatan ya Ibu ya. Sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan sama saya Ibu ya. Oke, kalau boleh tahu apa itu Ibu? Ya, sebelumnya saya mohon maaf Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Ya, saudara, saya hari ini dalam keadaan santai, tidak ada tugas yang menanti. Ini apa yang ingin disampaikan, apa yang perlu saya coach hari ini Ibu? Oke Ibu. Sebelumnya juga saya mohon maaf Ibu, saya mau ngobrol sama Ibu. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit Bu. Ada mungkin dengan saya ngobrol sama Ibu ada sesuatu yang saya dapatkan begitu. Oke, Ibu hari ini mau di coaching Ibu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu apa nih yang menjadi hal yang Ibu ingin bicarakan seperti itu? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Oh, seperti itu. Ya. Sepertinya ada beban yang berat Ibu ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu apa itu Ibu? Nah ini Bu, saya mau cerita dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Untuk tahun ini saya mendapatkan kelas, tetapi saya bingung Bu, karena kelas saya tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena di dalam kelas itu masih kurang adanya komunikasi, kurang adanya kerjasama, kurang adanya kolaborasi antar siswa. Jangankan siswa antara siswa laki-laki dengan perempuan, antara perempuan saja kayaknya seperti masih ada pemisah gitu. Saya bingung Bu sebenarnya. Kenapa bisa begitu tuh? Oke, baik. Jadi masalahnya Bu Mini saat ini, Ibu Mini merasa bingung karena situasi kelas yang Ibu Mini hadapi tahun ini itu sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, di mana siswa antara satu dengan yang lainnya itu rasa kekeluargaannya belum baik Ibu ya, seperti itu. Iya betul. Oke, berarti ideal situasi yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan sebenarnya? Kalau menurut saya idealnya ketika mereka mendapatkan pembelajaran, artinya di dalam proses pembelajaran itu mereka adanya kerjasama dengan baik antara satu yang lainnya, ada kolaborasinya sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa berjalan dengan efektif Ibu. Iya, oke, baik. Ibu mengharapkan situasi kekeluargaan dari diri sendiri ya. Oke, adakah hal yang mungkin sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi yang kurangnya ada rasa kerjasama dalam siswa itu? Ya tentunya Ibu, yang hal pertama yang saya perbaiki yaitu di metode pembelajaran Ibu. Nah di metode pembelajaran saya di modul belajar itu saya memasukkan metode lebih banyak ke diskusinya seperti itu Ibu. Kemudian karena metode yang terapkan sesuai dengan tujuan, namun karakter dan kerjasamanya belum ada Ibu. Ibu sudah menerapkan metode diskusi, namun belum bisa mencapai apa yang harusnya menjadi ideal menurut Ibu. Oke, menurut Ibu sendiri, skala dari permasalahan yang Ibu hadapi kira-kira jika digambarkan dengan angka seperti apa Ibu? Kalau menurut saya kalau digambarkan dengan angka itu ada di skala 5 Ibu. Skala 5 dari 10 Ibu ya? 10. Baik, skala saat ini skala 5. Jadi target yang ingin Ibu capai setelah nanti mungkin Ibu bisa melakukan perbaikan itu seberapa besar Ibu? Kalau saya nggak ingin muluk-muluk sih, kalau berbicara masalah target ya, saya sih menginginkan ada di skala 9. 9, 5 dari angka 5 bukan jadi 9, dari nilai 10 maksimal Ibu ya. Baik, selain metode diskusi yang sudah Ibu terapkan di kelas untuk meningkatkan rasa kerjasama di antara siswanya Ibu, adakah cara lain yang sudah Ibu terapkan dengan siswa Ibu tersebut? Baik Ibu, cara lainnya mungkin saya harus memotivasi murid mungkin ya Bu ya, sebelum pembelajaran misalnya, kemudian di saat pembelajaran penilaian sikap yang saya tekankan gitu ya, kan penilaian sikap baru ke pengetahuan, baru ke keterampilan gitu Bu. Dan yang lebih pentingnya itu memberikan apresiasi terhadap murid.
Ya, itu Ah, sangat baik sekali, gitu. motivasi yang bagus untuk murid. Selain di dalam kegiatan pembelajaran, misalnya di luar pembelajaran, apakah ada hal lain yang Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa kerjasama dari siswa Ibu tersebut? Oh ya Bu, mungkin nanti saya punya punya pemikiran atau punya rencana di luar pembelajaran itu, nanti mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi lah, bergu dan sering diadakan permainan mengenal antara satu eh, dan yang lainnya secara lebih dalam lah seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah merencanakan kegiatan baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran untuk meningkatkan rasa kerjasama yang harusnya ada di siswa Ibu tersebut. Apakah mungkin ada rencana lain yang bisa mencapai tujuan dari yang Ibu inginkan tadi? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin nanti di modul pembelajaran saya akan menyisipkan itu Ibu tentang metode diskusi, kemudian dengan penilaiannya seperti yang diutamakan sikapnya, berikutnya baru keterampilan, terakhir baru di pengetahuannya. Nah, diawali dulu memberi motivasi ya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan lah di luar pembelajaran untuk berlatih kolaborasi mereka di dalam kebersamaan mereka di dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, itu sudah rencana yang luar biasa Ibu ya. Ibu sudah berupaya membuat rencana untuk melibatkan siswa baik di dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Oke, itu ide yang sangat bagus. Kalau boleh saya tahu jangka waktu yang mungkin kira-kira Ibu butuhkan untuk mencapai target yang Ibu sudah rencanakan itu seperti apa? Jangka waktunya kira-kira saya menargetkan 1 sampai 2 minggu lah Bu. Ya, oke, 1 dan 2 minggu itu juga bisa diterapkan kegiatan pembelajaran dalam kelas dan juga pembelajaran di luar kelas. Baik, kira-kira apakah Ibu ada komitmen untuk bisa lebih mudah lagi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan tadi? Saya kan membuat modul ajar nih dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan sikapnya dulu, kemudian harus lagi keterampilannya, kemudian ada pengetahuannya. Artinya di luar pembelajaran juga ada permainan untuk meningkatkan atau melatih kebersamaan bergu itu agar mereka mengenal lebih dalam. Baik, seperti yang Ibu sebutkan tadi modul ajar ya. Iya, baik. Kira-kira siapa atau mungkinkah ada orang yang bisa membantu Ibu dalam menyusun modul ajar yang seperti yang Ibu sebutkan tadi? Gini Bu, kalau modul ajar itu kemungkinan awalnya saya buat sendiri Bu. Nanti setelah modul ajar itu jadi, saya akan meminta bantuan dari teman sejawat atau rekan sejawat untuk menelaahnya Bu. Mungkin nanti kalau ada perbaikan yang harus saya ginikan ya saya perbaiki gitu. Oke, bagus, usaha yang sangat baik Ibu melibatkan siswa, juga melibatkan rekan sejawat setelah berusaha sendiri seperti yang Ibu sebutkan tadi. Baik, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Kalau boleh saya tahu apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang dalam waktu yang cukup singkat ini Ibu? Tentunya dari obrolan kita, dari bincang-bincang kita, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait dengan murid-murid yang kurang bekerja sama, kurang berkolaborasi dalam kelompok maupun diskusi kelompok. Oke, baik, berarti permasalahan yang awalnya siswa masih sangat kurang dalam bekerja sama, Ibu sudah berdiskusi, sudah menyampaikan kebingungan Ibu dan tanpa Ibu sadari Ibu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Ya, puji syukur kita panjatkan karena Ibu sendiri sudah menemukan solusi dari masalahnya Ibu. Dan harapan saya apa yang sudah menjadi komitmen Ibu bisa Ibu laksanakan dengan baik ke depannya. Dan tentunya jika sudah berhasil nanti jangan lupa membuat refleksi, mungkin Ibu bisa bagikan kepada teman-teman Ibu, baik teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah Ibu. Terima kasih Bu Desi sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih kembali. Ya, kabar saya cukup baik dan sehat. Namun ada yang mungkin ingin saya bicarakan sama Ibu. Apakah
ibu saat ini sedang sibuk ibu ya, kalau boleh saya tahu? Oh ya baik Bu Desi, kebetulan hari ini saya mau agak santai sih Bu Desi, karena tidak ada kegiatan, inilah santai-santai lah. Oke, baiklah, syukur kalau begitu ibu. Saya ingin meminta waktu ibu mungkin sekitar 10-15 menit, karena ada hal yang mungkin harus saya bicarakan sama ibu untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi beban saya saat ini ibu. Oh gitu, Bu Desi ingin mendapatkan solusi ya dari Iya, permasalahan yang Ibu alami. iya, Kalau betul. boleh saya tahu masalah apa ya Bu? Saat ini saya masih menjadi wali kelas 6 seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun ajaran ini saya mendapatkan kelas yang dikatakan memiliki siswa yang spesial dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Selain itu saya juga mendapatkan mandat dari Ibu Kepala Sekolah untuk mampu meningkatkan disiplin dari siswa-siswa saya saat ini Bu. Jadi Bu Desi ini memiliki kekhawatiran Betul, terhadap anak yang akan Bu handle di tahun ini, betul itu Ibu? Iya betul, saya merasa sangat khawatir ketika saya tidak mampu melaksanakan mandat yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Baik, kalau boleh saya tahu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran Ibu itu hal apa sih sebenarnya? Begini Ibu, saat ini siswa yang akan saya handle itu dikatakan spesial, seperti karakternya mereka itu belum membudaya, terutama dalam disiplin positifnya. Selain itu saya juga mendapatkan mandat dari Ibu Kepala Sekolah untuk mampu memperbaiki karakter siswa tersebut. Namun saya di sini merasa kurang percaya diri. Apakah saya mampu melakukan itu, melaksanakan mandat yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala saya di sekolah ini? Baik Bu Desi, intinya berarti yang menjadi pokok permasalahan Bu Desi di sini adalah tentang kedisiplinan siswa. Ya, betul Ya. sekali Bu. Kemudian kedisiplinan siswa di kelas yang harus ditingkatkan. Benar seperti itu Ibu? Ya, betul Nah sekali. sekarang saya mau tahu dulu dari apa permasalahan yang ada, kira-kira target yang Ibu ingin capai itu seperti apa Ibu? Target yang saya inginkan itu sebenarnya sih tidak terlalu wah Ibu ya. Mungkin saya inginkan setidaknya siswa yang sebelumnya mereka di kelas 5 itu memiliki disiplin yang kurang bagus, namun di kelas ini, di tahun ini saya harapkan mereka bisa mengubah karakter mereka, memperbaiki disiplin mereka sehingga budaya positif itu bisa tertanam dalam diri mereka masing-masing. Serta seperti yang telah disampaikan oleh beberapa guru yang sudah pernah mengajar di kelas tersebut, siswa yang ada di kelas itu motivasinya masih bersifat eksternal, sehingga saya harus menerapkan atau mengubah motivasi yang sudah mereka miliki sebelumnya itu. Bapak Ibu, sebenarnya langkah yang Ibu Desi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik kan begitu ya. Tapi Ibu Desi sudah berdiskusi dengan rekan sejawat kan untuk menangani permasalahan yang seperti ini. Kemudian dengan wali kelasnya juga yang sebelumnya kan seperti itu kan. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Desi lakukan untuk menjawab kekhawatiran tersebut Ibu? Mungkin nanti di tahun ajaran baru ini setelah kegiatan 3 hari masa pengenalan dengan siswa kelas 1, saya akan melanjutkan MPLS di kelas, di mana saya dan siswa di kelas ini akan membentuk sebuah keyakinan kelas Ibu. Sehingga harapan saya itu mereka di kelas mampu menerapkan apa yang sudah mereka yakini di kelas, setidaknya disiplin-disiplin yang negatif sebelumnya itu yang masih kurang itu bisa meningkatlah di tahun ini ketika mereka di kelas 6. Selain itu motivasi eksternal yang mereka miliki itu dapat berubah juga dengan menjadi motivasi internal dengan menerapkan apa yang sudah mereka yakini di kelas seperti itu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu lagi rencana yang Ibu Desi maksudkan itu seperti apa sih? Jadi rencana yang saya maksudkan di situ mungkin untuk mengawali pertemuan saya di kelas nanti, saya akan menerapkan membentuk keyakinan kelas sehingga mereka itu tahu apa yang pantas yang harus mereka lakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya, dan apabila mereka tidak melakukan suatu hal yang mereka tidak yakini, berarti mereka harus mendapatkan atau melakukan hal yang apa yang harusnya mereka lakukan seperti itu Ibu. Jadi besar harapan saya disiplin positif itu bisa mereka terapkan mulai dari kelas lah, lingkup kecil dulu lah.
gitu Ibu. Ya Bu, rencana Bu Desi itu sangat bagus sekali ya, sangat baik artinya. Kira-kira lalu apalagi sih, apa ada rencana yang lain itu untuk meningkatkan hal itu? Rencana lain sebenarnya saya harus melaksanakan tes diagnostik bersama orang tua, bersama siswa seperti itu untuk mencari tahu apa sih penyebab dari disiplin mereka yang belum positif ini, seperti itu. Serta saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa, setidaknya orang tua bisa menemani siswa ketika mereka belajar di rumah. Jadi siswa tersebut tidak hanya merasa ditemani ketika di sekolah saja, namun ketika di rumah pun mereka ditemani oleh orang tua mereka. Seperti itu mungkin kurang lebih. Baik Bu Desi, semua langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sudah sangat bermanfaat kan seperti itu. Lalu kira-kira kapan Ibu akan memulai langkah-langkah tersebut? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memilih hari setelah kegiatan berkolaborasi dengan kelas 1 ini, lebih tepatnya hari Kamis, hari keempat di FPLS, di mana saya sudah mulai masuk ke kelas 6, sehingga di situ saya harus menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas, kenapa mereka harus melakukannya, kenapa mereka harus menerapkan budaya positif, apa manfaatnya untuk mereka, seperti itu. Dan kemudian saya juga akan membuat Google Form untuk mencari data atau informasi mengenai diagnostik dari siswa saya melalui orang tua. Serta mungkin saya bisa bekerja sama ya Ibu ya dengan rekan sejawat saya di sekolah. Oke, baik. Langkah itu sudah luar biasa Bu Desi. Artinya Bu Desi telah memetakan permasalahan yang Bu Desi hadapi, kita menentukan langkah-langkah yang luar biasa untuk menjawab kekhawatiran yang dialami itu kan Bu Desi. Lalu jika ditargetkan dengan angka berapa besar capaian yang ingin Bu Desi capai? Ya, kalau memungkinkan, mungkin target yang saya inginkan 80-90% lah Ibu. Karena yang saya rasakan saat ini mungkin siswa itu disiplinnya itu masih sekitar 50-60%an lah, mulai dari kedisiplinan tentang kehadiran mereka dalam membuat tugas-tugas di kelas. Itu besar harapan saya mereka bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab, setidaknya mencapai angka 80-90% tadi. Artinya dari kisaran 50-60 meningkatkan ke kisaran 80-90%. Ya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira berapa jangka waktu yang Bu Desi butuhkan untuk mencapai target tersebut? Baik, mungkin targetnya karena kita membahas tentang kebiasaan, kalau dibilang dalam 1 minggu kayaknya tidak mungkin ya Ibu ya, karena terlalu instan. Jadi target yang mungkin saya dapat mencapai tujuan itu mungkin sekitar 2-3 bulan Ibu. 2-3 ya, bulan. Besar harapan saya dalam waktu 2-3 bulan ke depan ini saya bisa menanamkan budaya positif pada siswa saya di kelas 6. Nah, itu kan sudah tuh. Nah, terus komitmen apa yang Ibu Desi rencanakan terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya. Baik. Jadi komitmen saya untuk menghandle kelas ini yaitu yang pertama, saya akan selalu mengusahakan pembelajaran yang inovatif yang bisa saya terapkan di sekolah, di kelas khususnya, dan mungkin nanti untuk pembelajaran inovatif saya bisa searching di Google, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga selama pembelajaran di kelas siswa itu merasa tertantang, termotivasi untuk memperbaiki diri mereka masing-masing, seperti itu Ibu. Tentunya dalam hal ini peran serta orang tua, rekan sejawat, dan juga siswa sangat berperan penting di sini. Gitu ya Bu Desi. Kalau boleh tahu pembelajaran yang inovatif itu contohnya seperti apa kira-kira Bu? Pembelajaran inovatif itu sangat banyak sekali Bu ya. Mungkin yang bisa saya terapkan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang menitikberatkan pada kompetensi sosial emosional. Mungkin juga saya bisa menerapkan games di dalam kelas untuk meningkatkan motivasi mereka, atau mungkin menerapkan media pembelajaran baru mungkin Ibu ya bisa saya terapkan di kelas. Menerapkan media pembelajaran. Iya, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, untuk mensukseskan apa yang Ibu rencanakan itu kira-kira ada selain orang tua siswa siapa yang lagi Bu libatkan gitu Bu?
mungkin di sini saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan baik di sekolah maupun di gugus atau luar sekolah Ibu ya, karena tentu saja kita pasti keterbatasan ide. Mungkin ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat atau di luar sekolah itu akan memunculkan banyak ide, sehingga dalam pembelajaran saya selalu bisa berinovasi baik dalam menerapkan games, baik games yang digital ataupun non digital yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Oke lah Bu Desi, sangat bagus sekali. Nah, menurut Ibu Desi dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita obrolkan, kira-kira apa namanya, apa yang Ibu dapatkan itu pesannya atau kesannya? Oke. Jadi dalam pembicaraan hari ini saya merasa lega karena saya sudah tahu, sudah yakin apa yang sudah saya rencanakan tadi, sudah hasil diskusi dengan Ibu. Saya yakin bisa mengubah karakter siswa saya, bisa meningkatkan motivasi mereka dari eksternal menjadi motivasi eksternal. Jadi saya yakin saya mampu melakukan itu, Ibu. Syukurlah Bu Desi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu membuahkan hasil yang bagus. Kemudian jangan lupa mencatat setiap perkembangannya Bu, berupa catatan refleksi. Nantinya bisa dijadikan refleksi atau sebagai contoh untuk rekan-rekan sejawat yang lainnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, Sampai sama-sama. jumpa.